Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Prastika dari Pokjar Cilamaya, Universitas Terbuka UPJJ Jakarta. Saya sedikit akan mereview tentang pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Pada dasarnya, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar maupun sistematis melalui berbagai kegiatan. Adapun manfaat dari pendidikan jasmani dan olahraga antara lain, yang pertama adalah untuk pertumbuhan jasmani, yang kedua adalah untuk kesehatan, yang ketiga adalah untuk kesegaran, yang keempat adalah kemampuan dan keterampilan, dan yang kelima adalah untuk kecerdasan dan perkembangan watak siswa lebih jelasnya. Adapun menurut Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, fungsi dari pendidikan jasmani dan olahraga antara lain adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, atau secara lebih detailnya, fungsi dari pendidikan jasmani adalah untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik. Selain itu, tujuan dari pendidikan jasmani dan olahraga adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atau lebih detailnya, tujuan dari pendidikan jasmani dan olahraga itu adalah untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dan lebih sederhana lagi, pendidikan jasmani dan olahraga adalah adalah suatu proses belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. Adapun menurut Bloom, pendidikan jasmani dibagi 3 ranah kemampuan intelektual yang diadopsi dalam pendidikan jasmani, yaitu ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotor. Contoh dari kognitif yaitu konsep gerak, memecahkan masalah, dan berpikir kritis, memancing anak untuk berpikir kritis ya. Yang kedua itu adalah afektif. Contoh dari afektif, contohnya menyukai aktivitas fisik dan merasa nyaman, serta ingin terlibat selalu dalam kegiatan sosial. Yang ketiga adalah ranah psikomotor. Yang pertama adalah gerak dan keterampilan, yang kedua adalah kemampuan motorik pada anak, dan yang ketiga adalah perbaikan fungsi tubuh. Jadi itu adalah menurut Bloom pada 3 ranah pendidikan jasmani dan kesehatan. Selain itu, agar siswa lebih menguasai cabang-cabang olahraga tertentu, siswa dapat juga mengikuti ekstrakurikuler. Tujuannya adalah agar siswa lebih menguasai atau lebih menyukai cabang-cabang olahraga tertentu sesuai minat dan bakat peserta didik tersebut. Contoh dari ekstrakurikuler, contohnya permainan atau olahraga sepak bola, ada voli, ada basket, ada badminton, dan lain-lain. Demikian sekilas video penjelasan tentang tentang hakikat pendidikan jasmani dan olahraga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.